Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terambil dari kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ketika banyak orang yang mengaku dirinya cerdas, ketika banyak orang yang mengikrarkan dia orang alim, cerdas, alim, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, ikrarnya begitu. Tapi kata Imam Az-Zahabi, kalau ada 4 tanda ini padanya, kalau ada 4 ciri ini padanya, maka dia sesungguhnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi tausiah kita pagi hari ini sengaja kita buatkan judulnya macam ini karena biar nanti ayah kita mudah saat di share video ini ada judulnya. Apa judulnya? 4 tanda kebodohan pada diri seseorang. Kita tidak mau disebut bodoh, kita tidak mau disebut jahil, maka jangan sampai ada hendaknya 4 tanda ini atau 1 di antara yang 4 pada diri kita. Apa itu Pak Ustaz? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, orang itu akan disebut bodoh, orang itu jahil ketika ada 1 di antara yang 4 atau keempat-empatnya. Mana itu? Yang pertama, orang yang mudah marah tanpa sebab. Orang yang mudah marah tanpa sebab. Ada bapak ibu macam itu. Tak ada angin, tak ada hujan, marah aja. Orang gila itu Pak Ustaz. Oke, adapun sebabnya kata ulama, tidak berbanding sebabnya dengan marahnya. Sebabnya segenggam, marahnya segerobak. Tumpah air di atas meja sama anaknya umur 6 tahun. Malumlah anak-anak jalan sana, jalan sini, lompat sana, lompat sini, tumpah air. Rupanya atas mejanya itu cantik, baru dipasang. Tumpah air jam 8 pagi, dimarahinya anaknya sampai jam 3 sore. Ibu-ibu ada macam itu. Apalagi contohnya, biasanya suaminya pulang kerja jam 6. Ini karena satu dan lain hal habis isya baru sampai di rumah. Tak ditegurnya sampai esok pagi. Ini orang-orang yang kata Imam Az-Zahabi, orang
sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Siapa itu orang yang bertakwa? Siapa itu orang yang benar-benar dalam hatinya ada takut kepada Allah? Satu di antara yang tiga itu adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang pandai mengontrol marahnya. Makanya di awal tahun 2022 ini Pak, 2022 ini Ibu, kita cek diri kita. Apakah kita orang yang mudah marah, atau sikit-sikit marah, atau marah dengan sebabnya tidak sebanding? Sebabnya sedikit, marahnya banyak. Sebabnya segenggam, marahnya segerobak. Kalau ada itu pada diri kita, kata Imam Az-Zahabi, kita orang yang bodoh. Dan dalam Quran disebut, tidaklah disebut orang itu bertakwa kepada Allah kalau tidak ada tiga sifat ini padanya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Siapa itu orang bertakwa? Orang yang tetap berbagi, orang yang tetap memberi, baik dalam keadaan dia lapang ataupun dalam keadaan dia sempit. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa itu? Wal kaziminal ghaiz, orang yang pandai mengontrol amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang lapang hatinya memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, orang yang bodoh itu adalah orang yang mudah marah tanpa sebab, atau sebabnya ada sedikit tapi marahnya banyak. Mulai sekarang kita turunkan marah kita. Oh, kalau begitu berarti orang Islam ini tak boleh marah Pak Ustaz? Boleh marah. Kapan kita boleh marah? Kalau ada agamamu dihina, kalau ada nabimu dilecehkan, kalau ada Allah direndahkan, kalau ada ulama disepelekan, engkau diam saja, kata Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa kata beliau? Gantilah bajumu dengan kain kafan. Kalau ada nabi dihina, kalau ada Allah direndahkan, kalau ada agama dilecehkan, kalau ada ulama disepelekan, kita diam saja, kita santai-santai saja. Kata Buya Hamka, ganti bajumu dengan kain kafan. Tak ada lagi itu bahasa yang lebih pedih daripada itu. Artinya apa? Dia itu macam mayat yang berjalan. Jadi kita tuh marah ada sebab. Nabi dihina di Perancis, kita marah. Allah direndahkan, kita marah. Agama dilecehkan. Al-Quran pernah dulu ada orang menginjak-injak di depan mahasiswanya, kita marah. Ulama disepelekan, ulama dilecehkan, ulama direndahkan, kita marah. Tapi marah yang tidak karena itu tak betul. Terlambat istri buat kopi sedikit pagi, sampai malam masam wajahnya. Atau terlambat istrinya sedikit menyetrikakan bajunya, marah. Ini marah-marah yang seperti ini yang dimaksud, karena dapat menjauhkan hati dan awal dari satu pertikaian yang membuat kita berpecah belah. Maka mulai dari sekarang kita amalkan apa yang dicontohkan Nabi. Kalau engkau marah sedang tegak, bawa duduk. Dalam keadaan duduk masih marah, bawa berbaring. Dalam keadaan berbaring belum hilang juga marahnya, bawa berwuduk. Pak Ustaz, gimana tuh Pak Ustaz? Saya tegak marah, saya bawa duduk, belum hilang marahnya. Sudah berbaring, gak juga hilang marah Pak Ustaz. Bawa berwuduk, udah berwuduk pun tak hilang marahnya. Gimana Pak Ustaz? Mati aja lagi. Itu parah betul itu. Terlalu banyak. Dalam qalbu kita, kata ulama, ada dua bilik. Bilik kanan itulah tempatnya malaikat mulhim.
Kita menyebutnya malaikat rahmat. Di bilik kiri tempat bersarangnya syaitan namanya khannas. Apa kerjaannya? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik-bisik dalam kalbu kita untuk berbuat kezaliman. Marah itu satu kezaliman, maka kalau ada orang yang sikit-sikit marah, persoalan sepele, marahnya banyak, itu terlalu banyak ruang khannas dalam kalbunya. Yang harus kita buka, perlebar itu ruang mulhim, malaikat rahmat. Insya Allah Bapak Ibu yang datang pagi ini, yang lebih besar dalam kalbunya bukan ruang khannas, tapi ruang mulhim. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, kalau ada tanda ini pada diri seseorang, maka kata Imam Az-Zahabi, dia orang yang bodoh. Siapa itu Pak Ustaz? Yang kedua, orang yang mudah percaya dengan siapapun. Apapun kabar yang sampai kepadanya, siapapun pembawa beritanya, dia percaya aja. Datang tetangga sana ngomong, percaya. Datang tetangga sebelah sana ngomong, percaya. Datang orang ini menyampaikan satu kabar, percaya. Pokoknya siapa aja yang ngomong, percaya. Itu tanda orang yang bodoh. Betapa banyak hancur persahabatan, betapa banyak hancur rumah tangga gara-gara mudah percaya. Bu, setengok suami ibu tadi di luar sana bonceng cewek. Langsung diambilnya HP, dicarinya nomor suaminya, ditulisnya, dasar laki kurang ngajar katanya. Padahal suaminya tadi bonceng cewek, benar. Tapi tanya dulu, tadi dia bonceng cewek, bonceng perempuan di luar sana dengan motornya, kenapa? Adalah seorang ibu-ibu kecelakaan, jatuh. Orang tak ada yang mau nolong. Kan takut kadang tuh orang kalau ada orang kecelakaan langsung nanti kita dimintakan keterangan polisi, diminta sebagai saksi atau macam-macam lah. Bapak ini karena sifat ibanya, karena kelembutan hatinya, tak banyak pikirannya. Ini ibu mesti ditolong cepat, kalau tidak bisa mati dia di sini. Dibawanya naik ke atas motor, dicarinya puskesmas yang terdekat, mendapat pertolongan pertama. Itu ceritanya, Bu. Kira-kira itu amal soleh atau amal salah? Amal soleh. Kayaknya banyak bapak-bapak ini nengok-nengok mana lah ibu-ibu yang kecelakaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Allah dalam Quran, kalau sampai isu kepada kita, fatabayyanu, tabayun. Jadi ibu udah tahu ya, kalau ada nanti laporan sama ibu, bu, tadi ada nampak bapak di sana sama perempuan, dia sedang beramal soleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contohnya. Jadi kalau ada kabar yang sampai sama kita, jangan langsung ditelan bulan-bulan. Orang yang macam itu, kata Imam Az-Zahabi, tanda orang bodoh. Siapapun yang ngomong, terima boleh, tapi fatabayyan, tabayun, cross check, cari kebenarannya. Tak akan ada pertikaian, tak akan ada perselisihan, tak akan ada perpecahan. Kita di perumahan ini, kita sebagai sahabat, kita dalam masjid, kita dalam rumah tangga, kalau fatabayyanu ini yang kita tegakkan. Tapi kan tak begitu. Ada kabar sampai, percaya. Ada orang ngomong nih begini begitu, percaya. Nah, inilah yang membuat kita berpecah belah. Orang yang bodoh macam itu. Kalau ada kabar yang sampai, percaya dia kepada semua orang. Dua, yang ketiga, siapa itu orang yang bodoh, kata Imam Az-Zahabi? Yang ketiga, kalau ada sifat ini padanya, maka bolehlah dia disebut orang bodoh. Yang ketiga adalah orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Ibu yang paling banyak, yang paling sering berhubungan dengan medsos,
sikit-sikit ungkapkan isi hati di wall Facebook, di dinding Facebook, status. Jadi nggak boleh buat status Pak Ustaz. Boleh. Ini acara kita pagi subuh nih, buatlah postingan langsung pagi ini di Facebook. Pengajian subuh ini bersama Abu Syahid Caniago. Wow, share. Bagus. Nanti ada acara makan foto. Menginspirasi masjid-masjid lain. Karena ada juga masjid-masjid lain habis kajian subuh pulang aja. Di Al-Mukhlisin habis kajian subuh diajaknya jamaah makan bersama. Cuma subuh ini tak tahulah ada atau tidak. Ada ya, alhamdulillah. Nah, ini bagus difoto, ini bagus diposting, ini bagus di share. Tapi ini masalah yang sepele dalam rumah tangga, masalah dengan anaknya, masalah ada sedikit perselisihan dengan kawannya, langsung dicurahkan di wall Facebook, di dinding Facebook. Ini yang tak betul. Siapa itu? Orang yang suka menceritakan dosanya, aibnya sendiri. Kata Imam Az-Zahabi, tanda orang itu bodoh. Sudah ditutup aibnya oleh Allah. Ditutup aibnya oleh Allah. Dia sendiri yang membukakannya. Maka ada kata Nabi, ada orang yang ditutup oleh Allah aibnya malam, pagi dibukanya aibnya. Ada orang yang ditutup oleh Allah aibnya di siang hari, malam dia sendiri yang membukakannya. Na'udzubillah. Saya ketemu dengan satu orang bapak-bapak di kedai bandrek. Cerita bapak ini mantap. Pak Ustaz, saya sudah 5 bulan ini taubat nasuha Pak Ustaz, tak tinggal lagi sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Tak lama setelah itu apa katanya? Tapi kalau ngomong-ngomong ya Pak Ustaz ya, dah 20 tahun saya di Batam nih Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz tanya, diskotik mana yang belum saya masuki di Batam nih? Ente tobat atau apa? Sudah bagus Allah tutup aibnya, orang tak tahu. Tapi dia sendiri yang bangga menceritakan dosanya. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang macam ini kalau begitu kita tak boleh bercakapkan masa lalu dengan siapapun Pak Ustaz. Boleh, dengan syarat untuk menanyakan sesuatu yang ada manfaatnya, atau untuk menanyakan sesuatu pada orang yang kita anggap alim untuk mengetahui status hukumnya. Contoh, Pak Ustaz, saya ini baru sholat 5 tahun terakhir. Umur Bapak berapa? 45. Dulu sunat umur berapa? Akil balik umur 10. Jadi dari umur 10 sampai umur 40 tahun enggak sholat? Enggak Pak Ustaz. 30 tahun tinggal sholat? Iya Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Kan diceritakan toh masa lalunya, diceritakan dosanya, diceritakan aibnya. Untuk perkara yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena nanti Ustaz akan menyampaikan kalau begitu Pak, maka wajib hukumnya Bapak qadha sholat-sholat yang tinggal itu. Makanya tadi kalau ada jamaah kita ini habis sholat subuh, tegak lagi dia 2 rakaat, itu kita jangan langsung suudzon. Misalnya nanti habis sholat subuh tegak dia langsung, jangan berbisik pula di kawan sebelah, sesat. Fatabayyanu, tanya baik-baik. Bu, setahu saya habis sholat subuh baru kita boleh lagi sholat 1 jam setelah ini. Waktu syuruk, nama sholatnya isyraq. Ini ibu tadi sholat apa? Banyak sholat subuh saya tinggal selama ini Bu, barusan saya mengqadhanya. Kalau ibu sholat sendiri di rumah, usolli fardhu subhi rakataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Habis itu, habis salam, tegak lagi 2 rakaat. Usolli fardhu subhi rakataini qadhaan lillahi ta'ala. Zuhur, habis 4 rakaat, salam, tegak lagi 4 rakaat. Mengqadha zuhur-zuhur yang tinggal itu. Pak Ustaz, saya bukannya enggak mau mengqadha Pak Ustaz. Rasanya sia-sia aja Pak Ustaz. Umur saya sekarang
sudah 50 Pak Ustaz, tinggal sholat selama 40 tahun. Betapa banyak tuh subuh saya tinggalkan, zuhur tidak saya kerjakan. Kalaupun saya qadha hari ini Pak Ustaz, kata Pak Ustaz kan satu subuh bisa qadha satu subuh, satu zuhur qadha satu zuhur. Agak-agaknya umur saya ini agak 10 tahun lagi lah Pak Ustaz. 60 tahun, hutang 40 tahun, saya qadha salat 10 tahun, manalah lunas. Jangan samakan hitung-hitungan kita dengan hitungan Allah. Pernahkah kita mendengar kata Nabi, yang akan memasukkan engkau ke dalam surga bukan amalmu, kata Nabi. Bukan amalmu yang memasukkan engkau ke dalam surga, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kata Nabi. Tapi hadis ini mesti kita syarah dengan baik, karena kalau sampai di situ pemahamannya, esok bapak tak mau lagi datang sholat subuh. Kata Pak Ustadz Caniago, kita masuk surga bukan karena amal kita. Ngapain kita sholat subuh? Itu kan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, kata Nabi, ridho Allah. Tapi kalau bapak mau nengok Quran surah Fussilat, itu beda lagi. Allah wariskan surga itu kepada engkau karena engkau sudah beramal. Masuklah ke dalam surga karena engkau sudah beramal. Loh, katanya masuk surga bukan karena amal, karena ridho. Tapi kata Allah, masuklah ke dalam surga karena amal. Gimana ini? Kok nampak kontra dua dalil, satu Quran, satu hadis? Tidak kita benturkan, tapi kita cari bagaimana pemahaman yang benar. Maksudnya, kita masuk surga Bapak Ibu memang bukan karena amal kita. Jangan katakan karena sholat subuh kita ini kita masuk surga. Jangan katakan karena majelis taklim kita masuk surga. Bukan, kita masuk surga tetaplah karena ridha Allah, tapi untuk mencari ridha Allah. Ridha artinya apa, Bu? Sayang, cinta, kasih. Untuk mencari sayang Allah itu kepada kita, hendaknya memanglah harus dengan beramal. Amal ini kan bentuk patuh kita kepada Allah. Nah, tolong belikan mak garam ke sana, ke kedai sana, ikut dia. Nah, habis ini jangan keluar rumah ya, kerjakan PR yang ditugaskan dari sekolah. Kerjakannya PR-nya. Habis kerjakan PR, tolong cuci piring-piring kotor di wastafel dan numpuk tuh, dicucinya. Sayang nggak Bapak Ibu sama anak macam itu? Sayang. Artinya apa? Untuk mendapatkan rasa sayang Allah itu, kita ikuti apa yang disuruh Allah. Bapak-bapak yang sudah mukallaf datang sholat subuh berjamaah ke masjid, ikut dia. Pak, kalau sudah sampai harta bapak hitung dalam setahun senilai 85 gram emas. Kalau kita agak emas 1 gram 1 juta, berarti kalau engkau sudah punya duit dalam setahun haulnya 85 juta. Tolong keluarkan zakatnya 2,5%. Diatur oleh Allah dalam Quran tentang zakat, ikut dia. Nah, ini kan amal nih, amal-amal. Ikut dia sholat, ikut dia zakat, ikut dia puasa Ramadan, ada duitnya haji dan umroh dia. Itu amal yang memasukkan dia dalam surga, bukan amal itu ridha Allah, tapi untuk mencari ridha Allah dengan amal-amalnya tadi. Jadi jelas ya. Jadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena ridha. Untuk mendapatkan ridha itu harus dengan beramal. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi nomor 3. Yang pertama, orang yang bodoh, kata Imam Az-Zahabi, orang yang mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, orang yang bodoh, orang yang mudah percaya dengan siapapun. Yang ketiga, orang yang bodoh, orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Jadi kita ceritakanlah dosa kita itu kepada Allah saja, atau kepada orang yang kita anggap alim dapat mencarikan solusi tentang masa lalu kita. Jangan disebarluaskan.
ceritakan di heningnya malam, sepertiga terakhir dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam zikir kita. Begitu ya Pak ya. Jadi tak payah Bapak ceritakan Bapak dulunya siapa. Tak payah Ibu ceritakan Ibu dulunya waktu kerja di Muka Kuning dulu rok pendek, leher nampak, baju seksi. Tak usah itu diceritakan. Dan ditutup oleh Allah rapat-rapat. Makanya apa kata Nabi? Ada orang yang memang di dunia pandai dia menyembunyikan aibnya, tapi nanti di hari kiamat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata Nabi, di dunia aibnya Allah tutup sampai hari kiamat, tetap tidak Allah buka. Siapa mereka? Orang yang paling pandai menutup aib saudaranya. Banyak rahasia pribadi kawan dengan dia tutup mulutnya, tak diceritakannya. Banyak tahu dia tentang aib tetangganya, tidak disebarluaskannya. Orang yang pandai menjaga aib saudaranya, orang yang pandai menutup rapat dosa, malu kawannya. Datang orang kepada Nabi dalam keadaan perutnya besar, bukan kekenyangan tapi karena hamil. Suaminya tak ada, perutnya besar. Ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Akhirnya aku mengandung seperti ini. Kata Nabi, malam ini juga engkau tinggalkan kampung ini, pergi. Besok kalau anaknya lahir, datang lagi, kata Nabi. Coba bagaimana cara Nabi menutupi aib orang. Malam itu juga tinggalkan kampung ini. Jangan nanti engkau dicaci maki, orang dihina-hina, orang dilecehkan, orang hilang maruahnya, hilang harga dirinya, ditutup aibnya oleh Rasulullah. Dan setelah anaknya lahir, dia datang lagi kepada Nabi, barulah dicambuk, ditegakkan hukum Islam. Nah, begitulah agak-agaknya kita menyembunyikan aib tetangga kita menyembunyikan malu kawan kita menjaga rahasia pribadi sahabat kita. Yang keempat terakhir, pas waktu kita insya Allah. Yang pertama, orang yang bodoh, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Yang pertama, orang yang mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, orang yang mudah percaya dengan siapapun. Yang ketiga, orang yang suka menceritakan, membeberkan dosa-dosanya sendiri. Ini masalah dosa ini lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Apa kalam ulama? Kalau mau buat dosa sendiri aja. Kalau mau buat dosa sendiri aja. Itu saking malunya kita. Mana tahu ya, udah gak tahan lagi kita. Kayaknya saya ini harus berdosa, Ustaz. Ini ya agak-agak aja ya. Misalnya, begitu saya ingin mencontohkannya. Kalau memang kita harus juga buat dosa sendiri aja. Maksudnya begitu malunya kita dosa itu kalau diketahui orang. Begitu malunya kita kalau masa lalu kita yang kelam itu banyak orang tahu. Maka kita tutup rapat-rapat. Jangan dibuka. Ngadu aja sama Allah. Dan Allah tutup aib kita tidak hanya di dunia, tapi juga sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat. Siapa itu orang yang bodoh, kata Imam Az-Zahabi? Orang yang suka menasehati orang, tidak pilih-pilih tempat. Tak ada dia pilih-pilih tempat. Dimanapun, kalau dia ingin nasihati orang, langsung dicakapkannya. Maka berkalamlah Imam Syafi'i, kalau ada orang yang menasehati aku di saat aku sendirian, itulah yang sebenar-benarnya nasihat. Kalau ada orang menasehati aku di tengah keramaian, maka itu sungguh satu penghinaan. Sudah dapat ilmunya Ibu? Menasehati orang tidak boleh di tengah keramaian. Jangan menasehati orang di pasar kaget. Jangan menasihati orang di tengah-tengah majelis taklim, orang yang ramai datang, banyak telinga yang mendengar. Cari waktu yang tepat, cari momen yang pas, cari di waktu dia sendirian. Nah, itu dia yang pas. Kalaupun ada kita harus menasihati orang di tengah keramaian, cari cara yang paling
indah. Mungkin dengan kiasan, mungkin dengan berbisik kepada Ustadz, nanti tolong sampaikan masalah ini Pak Ustadz, tapi tidak usah disebut BP-nya, tidak usah disebut nomornya, tidak usah disebut namanya, secara umum saja saya ingin berbagi nasihat, boleh. Tapi yang nasihatin orang di tengah keramaian, apalagi sambil nunjuk-nunjuk macam ini, itu tanda orang yang bodoh. Saya sering sampaikan di majelis taklim ibu-ibu biasanya suka memakai dalil menasihati orang di tengah keramaian, tapi di tempat itu apa? Dalil artinya apa? Tempat berpijak, tempat landasan. Apa dalil ibu itu? Saya ini orangnya apa adanya Pak Ustaz. Begitu toh kita selama ini. Saya ini orangnya apa adanya Pak Ustaz. Kalau memang saya nampak sesuatu yang mesti saya perbaiki saat itu, langsung saya omongin Pak Ustaz. Kata Imam Az-Zahabi itu tanda orang bodoh itu. Jadi yang benar itu apa? Sesemangat-semangatnya kita, nafsu-nafsunya kita ingin nasihatin orang, jangan sampai hilang pula maruah orang itu gara-gara kita. Jangan sampai rendah pula harga dirinya gara-gara kita berbagi nasihat. Tak akan diterimanya nasihat kita itu. Yang ada apa? Rusak hatinya gara-gara kita. Padahal kita ingin memperbaiki. Tujuan nasihat kan ingin memperbaiki keadaan. Tapi dengan kita salah memilih momen, dengan kita salah memilih tempat, hancur jadinya. Malah semakin jauh kita dari dia. Nah karena itu mudah-mudahan ini dapat kita fahami baik-baik. Karena kita tidak ingin mati dalam keadaan jahil, kita tidak ingin mati membawa kebodohan. Jangan sampai ada satu di antara 4 ciri ini bersarang pada kita, apalagi keempat-empatnya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, di 2022 ini kita buat satu perubahan baru pada diri kita. Satu, jangan mudah marah tanpa sebab. Kalaupun memang harus marah, marahnya dengan alasan yang benar. Yang kedua, jangan kita mudah percaya dengan siapapun, apapun kabar yang sampai. Fatabayyanu, tabayun dulu, cross check, cari kebenarannya. Yang ketiga, jangan suka menceritakan dosa dan aib kita sendiri. Simpan rapat-rapat, ngadu kepada Allah saja. Kalau memang harus menyampaikan dosa kita itu dengan tujuan yang benar, ingin menanyakan sesuatu yang akan memperbaiki hidup kita lebih baik lagi. Yang keempat, semangat-semangatnya kita, sebaik-baiknya niat hati kita, jangan sampai salah memilih tempat untuk menasihati orang. Diulang sekali lagi kalimat atau kalam Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang yang menasihati aku di saat aku sendirian, itulah yang sebenar-benarnya nasihat. Kalau ada orang yang menasihati aku di tengah keramaian, maka itu sungguh satu penghinaan. Maka dalam Islam enggak ada nyindir-nyindir yang tidak terarah. Tak boleh nyindir-nyindir tapi tak tahu tahap tujuannya. Itu tak boleh. Kalau memang harus disindir, sindir dengan bahasa yang anggun, sindir dengan bahasa yang indah, itu saja yang akan membawa perubahan. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salah satu orang yang disebut belajar adalah semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah indah akhlaknya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah taatnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya tengok jam sudah mau jam 6:30 kurang 5. Cukup itu aja dulu sesi tanya jawab. Lain waktu dan kesempatan kita sambung. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Kata orang Minang, banyak mengecek, banyak nan sasek, banyak bagatu, banyak nan duku. Disusun jari yang 10, ditundukkan kepala yang 1. Al-Fakir Al-Musyahid Caniagu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.